Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Selamat malam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Cici Penta Sesmita selaku moderator dalam presentasi pada malam hari ini. Dan juga ada pun rekan-rekan kelompok saya yaitu Dezakwan Akbar Perdana Wijaya dan Halo. Muhammad Amal Karom. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait proyek gabungan antara dua mata kuliah yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dosen pengampu Bapak Insinyur Imam Aswardi Eskom Mkom, dan juga mata kuliah Berpikir Komputasi dan Pemrograman, dosen pengampu Ibu Zuriati Eskom Mkom. Proyek yang kami teliti yaitu terkait pencegahan kecelakaan kerja di laboratorium jaringan komputer Politeknik Negeri Lampung. Baik, langsung masuk ke materi. Saya akan membacakan terkait pendahuluan, ada dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, juga kontribusi penelitian. Latar belakang, keselamatan dan kesehatan kerja. Biasanya kita mengenal dengan sebutan K3. Ini merupakan hal penting dalam dunia pekerjaan. Selain sebagai keselamatan bagi para pekerja, K3 ini juga memiliki pengaruh besar bagi perusahaan maupun instansi. Karena dengan adanya K3 ini dalam perusahaan, bukan hanya membantu perusahaan itu, tetapi juga membantu keamanan dan keselamatan pekerjanya. Lalu juga mendapatkan citra baik di mata klien dan juga dapat meminimalisirkan kerugian yang terjadi akibat kecelakaan kerja tersebut. Ketiga ini terdapat banyak di dalam perusahaan atau instansi di sebuah ruangan apabila ruangan tersebut masih berhubungan dengan adanya bahan kimia, listrik, api, biologi, dan lain sebagainya. Contoh, seperti di laboratorium kimia, laboratorium komputer, perusahaan listrik negara, PLN, dan juga rumah sakit. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan meneliti sebuah laboratorium Politeknik Negeri Lampung. Apakah laboratorium ini sudah menerapkan K3 pada laboratoriumnya, dan juga jika tidak, bagaimana cara kami untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan computational thinking dan faktornya. Baiklah, langsung masuk ke rumusan masalah. Formulation of the problem. The problem formulation in this research report is, yang pertama, does the computer network laboratory meet a computational safety and health? Two, what exciting factor can occur in the computer network laboratory? Three, how can work accidents be prevented in computer network laboratory by using computational thinking, human factor, using IoT? Four, what safety factor exist in a computer network laboratory? Dan yang terakhir, five, so what positive impact will occur in the computer network laboratory does not implement K3 in the computer network laboratory? Lalu ada tujuannya. Dari tujuan penelitian kami ini, yang pertama, untuk mengetahui laboratorium jaringan komputer apakah sudah menerapkan K3. Lalu untuk mengetahui juga apa saja sih manfaat K3 di laboratorium jaringan komputer tersebut. Lalu yang ketiga, untuk mengenal lebih jauh pembelajaran K3 ini. Dan yang terakhir, untuk mengetahui penyelesaian masalah K3 menggunakan computational thinking. Lalu yang terakhir ada research contribution. The research contribution to this research are, there is hope that a result of the research can profit awareness for the public and the Polytechnic Negeri Lampung, so that they can find out with accounting can occur in computer network laboratories and can also overcome this excited by using IoT around us, and can also overcome their accidents using computational thinking. Baik, untuk metode dan desain penelitian, kami menggunakan metode kualitatif yang mengeksplorasi sebuah konsep dan sebuah permasalahan yang ingin diteliti. Dan lokasi yang kami gunakan juga untuk penelitian ini adalah laboratorium jaringan komputer yang berada di Politeknik Negeri Lampung. Dan lab ini biasanya digunakan oleh program studi D3 Manajemen Informatika dan juga program studi D4 Teknologi Rekayasa Internet. Lalu kita langsung masuk ke prosedur penelitian. Okay. Number 2.3 research procedure. Picture 2 showing observation on the server data
in the computer network laboratory. In this procedure, we follow an observation protocol where we observe and record on-site facts. The stage of conducting the observation are as follows. 1. Start. 2. Prepare a book, a pen, and a camera as tools for observation. 3. Conduct observation in various locations and angles. 4. Identify accident factors and safety factors in the computer network laboratory. 5. After identifying accident and safety factors, then note the factors in the book. 6. After note, capture image using a provide camera. Now, number 7, finish. After knowing the stage in observation, a flowchart of the stage has been created, as in the following flowchart. Picture number 3, flowchart of research stage. First of all, we start, then prepare a book, a pen, and a camera. Then conduct observations in various locations and angles. Then identify accident factors and safety factors. 5. Is it a safety factor or accident factors? If it's accident factor, notate the accident factor section of the book. If it's a safety factor, note in the safety factor section of the book. Then take a picture of the factor using camera and finish. Dan selanjutnya akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian faktor kecelakaan kerja, ada banyak hal yang kita dapatkan. Seperti dalam faktor kecelakaan kerjanya adalah kabel-kabel yang tidak rapi. Untuk kabel-kabel yang tidak rapi ini benar-benar sangat berbahaya bagi para mahasiswa ataupun staf di laboratorium. Karena hal ini bisa saja membuat staf ataupun mahasiswa terjatuh karena kabel yang tak terurai. Selain itu, kabel yang tak terurai memungkinkan memiliki kabel yang rusak dan tidak disadari karena kabel yang bertumpuk. Hal itu dapat mengakibatkan sengatan listrik yang dapat mencelakai mahasiswa ataupun staf. 2. Insufficient lighting. This also vary the genres of student and staff will very minimal lighting. This can cause dizziness when looking at the computer screen. If this continues, I will cause work accidents, explains to the eyes, because the eyes are constantly start in the telephone or computer screen in the room. Too lightly, like I will cause damage to the eyes and worse and blindness. Nomor 3, makanan dan minuman yang ditaruh tidak sesuai SOP. Gambar 6 menunjukkan makanan dan minuman diletakkan di atas meja. Makanan dan minuman yang ditaruh di atas meja komputer akan sangat berbahaya bagi keselamatan mahasiswa dan juga staf. Karena jika makanan tersebut atau minuman tersebut tumpah ke kabel ataupun komputer, hal itu akan membuat komputer rusak dan akan menyebabkan sengatan listrik yang membahayakan mahasiswa dan juga staf. Lalu adapun kerugian bagi Politeknik Negeri Lampung karena komputer yang rusak. And number 4, the placement of a good touch are not in accordance with the procedure. The irregular placement of a good will create a very dangerous work accident, because if the placement is not in accordance with the procedure, it will experience quite fatal accidents such as the overflow of a good a student and staff when studying or working, because the irregular arrangement of a goods can make heavy item fall from a height and will overflow to the victim. Baik, langsung ke faktor keselamatan kerja. Yang pertama, menggunakan smart lock untuk mengunci data server. Hal ini sangat penting untuk berpengaruh
sebagai faktor keselamatan data server yang ada di laboratorium jaringan komputer. Karena menggunakan smart lock ini sangat membutuhkan untuk menjaga server dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencegahan anak kecil masuk ke dalam atau membiarkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam dan mengakibatkan data server bisa tercuri atau hal-hal yang tidak disengaja. Seperti anak kecil yang menumpahkan minuman ke data server dan itu bisa mengakibatkan konsleting hingga kebakaran seperti itu. Yang kedua, pendingin pada data server. Pendinginan pada data server juga sangat penting karena data server yang selalu bekerja setiap saat dan memungkinkan akan ada overheat pada server. Oleh karena itu, pendingin sangat membantu pada data server agar terhindar dari kebakaran karena overheat pada server. The number 3 is providing a fire extinguisher for the laboratory. The use of a fire extinguisher is also a safety factor in the computer network laboratory because it can help if there is a fire in the computer network laboratory. Lalu yang keempat, adanya himbauan dilarang untuk merokok. Adanya himbauan ini untuk larangan merokok adalah salah satu faktor keselamatan. Selain menjaga lingkungan agar tetap asri, himbauan ini juga untuk tidak merokok saat dekat dengan laboratorium untuk mencegah kebakaran akibat sampah dari rokok dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya nomor 5, memiliki alat sensor api dan juga asap. Adanya alat sensor asap dan api adalah satu faktor keselamatan pada laboratorium. Pada laboratorium jaringan komputer karena hal ini dapat menjadi pertolongan pertama jika terjadi kebakaran. Lalu bagaimana pencegahan kecelakaan kerja di laboratorium jaringan komputer? Jadi pada hasil penelitian kita yang tertera ada sebanyak 4 faktor kecelakaan yang berada pada laboratorium jaringan komputer. Contohnya kabel yang tidak rapi, adapun juga penerangan yang kurang memadai, adapun juga meletakkan makanan dan minuman yang di atas meja atau lab, dan yang terakhir adalah barang-barang yang tidak diletakkan di tempat yang tak beraturan. Dan pencegahan kali ini akan melibatkan teknologi IoT, adapun juga prosedur dan juga konsep computational thinking dalam pemecahan masalah. Lalu yang pertama adalah pencegahan terhadap kabel yang tidak rapi. Kabel yang tak terurai ini sangat berbahaya bagi staf maupun mahasiswa. Selain dapat membuat mahasiswa terjatuh karena kabel-kabel tersebut terlilit di kaki kabel ini juga sangat berbahaya. Selain dapat membuat orang terjatuh, kabel ini juga bisa menyengat listrik karena kita tidak mengetahui mana kabel yang rusak, mana kabel yang masih bagus. Dan adapun cara pencegahannya secara prosedur, yaitu yang pertama yaitu mematikan seluruh daya yang ada di lingkungan ruangan lab, daya listriknya. Lalu yang kedua, kita menggunakan pakaian APD berbahan isolator untuk menjaga pekerja agar tidak tersengat oleh listrik. Lalu prosedur ketiganya, pekerja juga harus memisahkan kabel-kabel yang tak terurai tersebut dan membuang kabel-kabel yang rusak. Lalu yang keempat, pekerja merapikan kembali kabel dan menggantikan kabel yang rusak menjadi baru. Lalu yang kelima, pekerja juga harus menutup semua kabel dengan pipa yang dikhususkan untuk kabel agar tidak ada yang terlilit dan tidak gampang rusak ketika terinjak oleh mahasiswa ataupun staf. Dan prosedur keenam, dan pekerja juga melakukan pengecekan ulang agar tidak ada kabel yang terlilit atau rusak pada saat melakukan penyelesaian. And number 2, computational thinking. In the prevention of computational thinking,
we use an algorithm, namely a flowchart, and that does picture the step 1, start and turn off the electrical tension, and use the safety equipment, and the worker tidy up the cable and check the cable, and is there a damaged cable? Even not, then trim and cover the cable using pipe. If a yes, discard the cable, and is the cable not, then immediately close the cable. If a yes, replace the new cable and close it and finish. Untuk pencegahan secara teknologi IoT ini digunakan ketika kabel sudah mulai terbakar ataupun rusak. Jadi teknologi IoT yang kami gunakan yaitu adalah teknologi bernama alat pendeteksi asap. Jadi ketika alat pendeteksi asap ini digunakan, berarti kabel sudah mulai terbakar. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yaitu seperti pada nama alatnya, alat ini bekerja ketika asap sudah mulai ada. Jadi ketika asap masuk ke dalam ventilasi pada nomor 1, asap yang masuk akan menutupi cahaya yang ada di nomor 2. Hal itu akan menutupi sensor pada nomor 3 dan dapat memicu sirkuit yang menghasilkan alarm yang berbunyi pada nomor 5. Dan setelah alarm berbunyi, diharapkan staf dan juga mahasiswa untuk segera keluar dari ruangan dan dapat menggunakan apar yang tersedia di dekat laboratorium untuk memadamkan api sekitar. Lalu, ada pun faktor manusia untuk mencegah dari terlilitnya kabel, yaitu yang pertama adalah menghindari kabel yang terlilit, lalu tidak mencoba untuk membenarkan kabel yang terlilit ketika tidak menggunakan APD dan tidak ditemani oleh petugas K3 listrik. Dan yang ketiga, tidak memegang maupun menginjak kabel yang terlilit dan tidak membawa makanan dan minuman ketika dekat dengan kabel yang terlilit. Oke. Baik, yang kedua, ini terkait pencegahan terhadap penerangan yang minim di laboratorium jaringan komputer. Penerangan minim ini memang sangat berbahaya bagi mahasiswa maupun staf karena hal ini dapat mengganggu kesehatan mata dan juga mengganggu efisiensi pekerjaan ataupun kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bagaimana sih cara pencegahan hal tersebut agar tidak terjadi kecelakaan? Yang pertama dari faktor manusia. Pencegahan dalam faktor manusia sebagai berikut. Yang pertama, tidak terlalu lama di ruangan yang gelap. Yang kedua, istirahat ketika mata mulai terasa pegal ataupun pusing. Yang ketiga, kecerahan pada layar komputer harus diredupkan. Yang keempat, lapor ke staf agar bisa diganti ke lampu yang baru. Lalu yang kedua, penyelesaian menggunakan computational thinking. Jadi pada pencegahan computational thinking, di bagian di situ, yang pertama kita memulai dulu. Lalu kita harus menggunakan APD yang tidak menghantarkan listrik. Lalu kita matikan dulu listriknya, ganti lampu yang rusak. Lalu apakah lampu tersebut masih bisa diperbaiki atau tidak? Jika iya, maka perbaiki lampunya, dan jika tidak, maka ganti lampunya. Setelah dipasang, lampunya hidupkan kembali sakralnya. Dan apakah lampu itu masih hidup? Jika iya, maka selesai, dan jika tidak, cek kembali saklar, sirkus pada lampu, dan dudukan lampu atau fitting lampu, dan perbaiki ulang. Seperti itu. Lalu, IoT technology. Prevention with IoT technology, namely with light sensor in the room that can determine the intensive that is good for works, and IoT technology that can prevent work accidents based on light intensity is a look method. The use of the look method is to determine the intensity of light that is good for the human eye. With a lux method, we can prevent work accidents such of replying lapse what light intensive. It's mon 300 lux and can also replying lapse and the R2 drug. Nomor 3, pencegahan terhadap diletakkannya makanan dan minuman yang diletakkan di atas meja.
Membawa minuman dan juga makanan sangat dilarang di laboratorium jaringan komputer, seperti tertera pada Peraturan Laboratorium Komputer Nomor 7. Namun, ada saja mahasiswa yang melanggar peraturan tersebut, dan hal ini sangat berbahaya bagi keselamatan kerja maupun keselamatan mahasiswa pada saat mengasah ilmu. Membawa makanan dan minuman juga berpotensi merusak barang pada laboratorium dan akan mengakibatkan kerugian pada laboratorium. Contohnya, seperti kerusakan pada komponen komputer karena ketumpahan minuman dan juga makanan. Oleh karena itu, bagaimana pencegahan membawa makanan dan minuman di laboratorium jaringan komputer? Seperti berikut. Number one, human factor. In preventing human and related factors are following steps are taken. Number one, do not bring drinks and food into the lab. Number two, have self-awareness. Three, read the state regulation. Number four, feel responsible for not engaging in such actions. Number five, remind other students when they bring food and drinks. Number six, if accidentally bringing food or drink, place it on the floor to prevent spills on the table. Number seven, don't be influenced by friends who say to bring food and drinks. Computational thinking solution. The solution involves applying computational thinking method. Number one, we start, then entering the computer network laboratory. Then, are we bringing food or drink? If not, we save, finish. If yes, place the food or drink on the floor near the table. Finish. Prevention of items are placed regularly. Items that are not neatly arranged like a picture can injure staff and students in the computer network laboratory. This can lead to work accident. For example, when we want to take the item in a place and it turns out that there is one item that is not balanced, and then the object fall on your head or your bodies. Therefore, the prevention that can be done as follow. Now, number one is a human factor. In this case, prevention and human factor is number one is keeping a distance from items that are not neatly arranged. But number two, be careful if you want to take goods. And number three, report to staff to be immediately cleaned up. And number five, remind the close person if you want to take items that are not neatly arranged. And number five, having the other friend when they want to take the item. And number six, helping to participate in cleaning the item. Dan untuk yang kedua adalah pemecahan secara computational thinking. Dalam pencegahan ini, menggunakan algoritma dan algoritmanya seperti berikut. Yaitu yang pertama kita harus memulainya terlebih dahulu, lalu turunkan semua barang yang ada, lalu bilah barang-barang yang ingin digunakan, apakah barang yang digunakan itu digunakan lagi atau tidak. Jika tidak digunakan, buang barang yang tidak dipakai lagi, dan langsung letakkan barang dengan rapi. Jika masih digunakan, tetap letakkan barang dengan rapi lalu selesai. Baik, yang ketiga yaitu teknologi IoT. Pencegahan dengan teknologi IoT ini dapat melibatkan penggunaan sensor dan perangkat pintar untuk memantau dan mengelola penempatan barang di laboratorium. Beberapa langkah pencegahan melalui teknologi IoT. Yang pertama, menggunakan sensor berat atau tekanan pada rak penyimpanan untuk mendeteksi jika beban melebihi batas yang aman. Yang kedua,
Menggunakan kamera pemantau dengan kemampuan analisis gambar untuk memantau perubahan dalam penempatan barang dan memberikan peningkatan jika ada yang tidak sesuai. 3. Using an IoT-based inventory management system that allows laboratory user to track and monitor item placement in a real time via mobile device or komputer. Baiklah, untuk studi kasus dari laboratorium jaringan komputer adalah sebagai berikut. Di laboratorium jaringan komputer pasti memiliki kecelakaan pada tempat kerja. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita harus mengetahui studi kasus pada laboratorium jaringan komputer dan dapat mengetahui solusi yang dapat mencegah kecelakaan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakangnya. Latar belakang. Mari kita jelaskan. Laboratorium jaringan komputer universitas merupakan tempat penting untuk pengajaran dan penelitian di bidang teknologi informasi. Namun belakangan ini, pengguna laboratorium dan staf teknis melaporkan adanya kejadian kabel jaringan yang dipasang di lantai laboratorium menjadi kusut, sehingga menyebabkan orang tersandung dan berpotensi membahayakan keselamatan. Lalu, analisis pada masalah utama. Kabel jaringan yang tersebar di lantai lab telah menjadi masalah besar. Hal ini mengganggu konektivitas jaringan dan menyebabkan pengguna lab tersandung, sehingga berpotensi menyebabkan cedera yang serius. Lalu, bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk mencari solusinya? Kabel jaringan harus disusun dengan hati-hati dan ditempatkan menggunakan klem kabel yang sesuai. Menggunakan pengikat kabel juga dapat membantu menjaga kabel tetap teratur. Lalu juga pemantauan dan pemeliharaan berkala terhadap kabel jaringan diperlukan untuk memastikan agar resiko tidak terus berlanjut. Laboratorium dan staf teknis melaporkan adanya kejadian kabel jaringan yang dipasang di lantai laboratorium menjadi kusut, sehingga menyebabkan orang tersandung dan berpotensi membahayakan keselamatan. Lalu, analisis pada masalah utama. Kabel jaringan yang tersebar di lantai lab telah menjadi masalah besar. Hal ini mengganggu konektivitas jaringan dan menyebabkan pengguna lab tersandung, sehingga berpotensi menyebabkan cedera yang serius. Lalu, bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk mencari solusinya? Kabel jaringan harus disusun dengan hati-hati dan ditempatkan menggunakan klem kabel yang sesuai. Menggunakan pengikat kabel juga dapat membantu menjaga kabel tetap teratur. Lalu juga pemantauan dan pemeliharaan berkala terhadap kabel jaringan diperlukan untuk memastikan agar resiko tidak terus berlanjut. Lanjut. Selanjutnya, Sabar. manfaat bagi laboratorium. Yuk, gas. Selanjutnya, manfaat bagi laboratorium jaringan komputer menerapkan. Kesimpulannya nanti ya? Nanti gua itu. Oke, mulai. Iyalah. Ulang lagi. Oke. Selanjutnya, manfaat bagi laboratorium jaringan komputer menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Menerapkan kesehatan dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa dibilang K3 di laboratorium jaringan komputer memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan K3 di laboratorium jaringan komputer. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan individu. Salah satu manfaat utama adalah melindungi kesehatan dan keselamatan individu, baik staf laboratorium, mahasiswa, atau pengunjung. Ketiga, membantu mencegah cedera fisik, sengatan listrik, dan potensi risiko kesehatan lainnya. Nomor 2, pelindungan terhadap aset dengan menghindari kecelakaan dan kerusakan peralatan. Laboratorium dapat melindungi aset berharga seperti komputer, perangkat jaringan, dan peralatan lainnya. Ini mengurangi biaya penggantian dan perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja. Penerapan K3 dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi staf. Ketika orang merasa aman dan nyaman di lingkungan kerja, mereka dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa distraksi
atau kekhawatiran tentang keselamatan. Yang keempat, meningkatkan reputasi. Laboratorium yang menjunjung tinggi K3 cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata staf, mahasiswa, dan pihak eksternal. Ini dapat membantu menarik lebih banyak mahasiswa dan kerjasama riset. Nomor 5, reduksi downtime. Kecelakaan kerja atau kerusakan peralatan dapat menyebabkan downtime yang mahal. Ketiga, membantu mengurangi risiko kejadian ini, yang berarti laboratorium dapat beroperasi tanpa gangguan yang tidak diinginkan. Number 6, application of law. Occupational health and safety, or can be short OHS, is a legal requirement by adhering to OHS regulations and guidelines. Laboratories can avoid legal sanction and fines that may be imposed for safety regulation violations. Number 7, improve learning quality. Particularly in educational institutions, implementing OHS creates a safer learning environment. Students can be focused on their studies without worrying about their safety. Number 8, fire protection. Prevention measures involving the use of fire extinguishers and smoke sensors help protect the laboratory from the risk of fires that could damage equipment and valuable documents. Oke, langsung masuk kita kesimpulan dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penelitian yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan kerugian kerja di laboratorium ini. Faktor tersebut antara lain kabel yang kusut, lalu pencahayaan yang minim, makanan dan minuman yang diletakkan di atas meja, serta penempatan benda yang tidak tepat. However, countermeasures have been proposed to address this problem. Prevention involves many diverse factors, including human factor, problem solving, through computational thinking, and the use of IoT technology. In this case, K3 is not only the responsible of the laboratorium, but also the responsible of the everyone, who interact with the laboratorium informant. Adapun rekomendasi yang kami berikan seperti penerapan K3 secara ketat, menerapkan petunjuk K3 secara ketat terutama pada pengelolaan kabel, dalam kabel, penerangan dan larangan membawa barang ataupun minuman. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa dibilang K3 di laboratorium jaringan komputer memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan K3 di laboratorium jaringan komputer. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan individu. Salah satu manfaat utama adalah melindungi kesehatan dan keselamatan individu, baik staf laboratorium, mahasiswa, atau pengunjung. Ketiga, membantu mencegah cedera fisik, sengatan listrik, dan potensi risiko kesehatan lainnya. Nomor 2, pelindungan terhadap aset dengan menghindari kecelakaan dan kerusakan peralatan. Laboratorium dapat melindungi aset berharga seperti komputer, perangkat jaringan, dan peralatan lainnya. Ini mengurangi biaya penggantian dan perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja. Penerapan K3 dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi staf. Ketika orang merasa aman dan nyaman di lingkungan kerja, mereka dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa distraksi
atau kekhawatiran tentang keselamatan. Yang keempat, meningkatkan reputasi. Laboratorium yang menjunjung tinggi K3 cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata staf, mahasiswa, dan pihak eksternal. Ini dapat membantu menarik lebih banyak mahasiswa dan kerjasama riset. Nomor 5, reduksi downtime. Kecelakaan kerja atau kerusakan peralatan dapat menyebabkan downtime yang mahal. Ketiga, membantu mengurangi risiko kejadian ini, yang berarti laboratorium dapat beroperasi tanpa gangguan yang tidak diinginkan. Number 6, application of law. Uh, Occupational Health and Safety, or can be short OHS, is a legal requirement by adhering to OHS regulations and guidelines. Laboratories can avoid legal sanction and fines that may be imposed for safety regulation violations. Number 7, improve learning quality. Particularly in educational institutions, implementing OHS creates a safer learning environment. Students can be focused on their studies without worrying about their safety. Number 8, fire protection. Prevention measures involving the use of fire extinguishers and smoke sensors help protect the laboratory from the risk of fires that could damage equipment and valuable documents. Oke, langsung masuk kita kesimpulan dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penelitian yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan kerugian kerja di laboratorium ini. Faktor tersebut antara lain kabel yang kusut, lalu pencahayaan yang minim, makanan dan minuman yang diletakkan di atas meja, serta penempatan benda yang tidak tepat. However, countermeasures have been proposed to address this problem. Prevention involves many diverse factors, including human factor, problem solving, through computational thinking, and the use of IoT technology. In this case, K3 is not only the responsible of the laboratorium, but also the responsible of the everyone, who interact with the laboratorium informant. Adapun rekomendasi yang kami berikan seperti penerapan K3 secara ketat, menerapkan petunjuk K3 secara ketat, terutama pada pengelolaan kabel, dalam kabel, penerangan dan larangan membawa barang ataupun minuman. Ulang. Adapun rekomendasi yang kami berikan seperti berikut, yaitu adalah penerapan K3 secara ketat. Menerapkan petunjuk K3 secara ketat, terutama pada pengelolaan kabel, penerangan, dan larangan membawa barang atau membawa makanan atau membawa minuman. Hal ini menjadi prioritas utama untuk melindungi keselamatan individu dan properti di laboratorium. Lalu yang kedua, pendidikan dan pelatihan K3, rekomendasi dari kami, yaitu memberikan pelatihan K3 kepada tenaga laboratorium, seperti dosen, mahasiswa. Selama pelatihan ini, komunikasikan informasi tentang risiko apa saja yang bisa terjadi, tindakan pencegahannya bagaimana, dan cara menangani situasi darurat. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi IoT. Teknologi IoT dapat digunakan untuk memantau dan mengelola lingkungan laboratorium, menggunakan sensor asap, sensor cahaya, dan perangkat pintar lainnya yang dapat membantu mendeteksi dan mencegah potensi risiko agar tidak terjadinya kecelakaan pada laboratorium jaringan. Lalu yang keempat, ada menerapkan peraturan. Jadi kita harus memastikan seluruh pengguna laboratorium memahami dan mematuhi seluruh peraturan K3. Tetapkan aturan ketat tentang larangan makanan dan minuman, dan berikan hukuman yang bagi yang melanggar aturan tersebut. And number 5,
Periodic the evaluation and update. Conduct periodic evaluation of the OHS Computer Network Laboratory Program, identify the potential improvement, and update process and technology as necessary. And number 6, collaboration with OHS expert. In the case of the complex issue, consider consulting with experienced OHS expert to get a more in-depth view of the risk and how to mitigate them. Number 7, student participation. Involve the student in laboratory OHS efforts. They should also take responsibility in maintaining their own and their college and occupational safety and health. Number 8, regular monitoring and testing. Conduct regular laboratory testing to ensure OHS prevention efforts are working as planned. Make sure cables are routed properly, there is adequate lighting and nothing is placed carelessly. Number 9, warning and education. Display clear warning and notification about the laboratory hazard. This can include warning sign, emergency action, instruction, and workplace safety education. Baik, itulah hasil penelitian kami untuk memenuhi proyek mata kuliah K3 dan berpikir komputasi pemrograman. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan laporan esai ini. Kami juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak cukup sulit untuk kami menyelesaikan laporan esai ini. Oleh sebab itu, kami, terkhususnya saya mewakili teman-teman saya, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zuriati Eskom Mkom, Bapak Insinyur Imam Asroradi Eskom Mkom. Kami menyadari dalam penulisan laporan esai ini masih terdapat kekurangan. Maka dari itu diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun untuk menyempurnakan laporan esai kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan semoga laporan esai ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Baik, terkait hal itu kami membuka diskusi lanjut kepada teman-teman semua yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya mau nanya. Ya, silakan Feni. Oke, sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Feni Aprilia dari kelompok 3. Untuk pertanyaannya, apa yang perlu Anda lakukan jika Anda melihat peralatan di laboratorium jaringan yang rusak? Oke, mohon dijawab, Amal. Mohon izin jawab ya. Jadi pertanyaannya, apa yang perlu Anda lakukan jika Anda melihat peralatan di laboratorium jaringan yang rusak? Yang pasti kita harus mengganti peralatan yang rusak dengan yang baru. Dan kalau bisa, kita memperbaiki peralatan yang rusak tersebut. Siapa tahu barangnya masih bagus, masih bisa diperbaiki, dan masih bisa dipakai. Itu saja. Oke, Ada yang mau cukup, nanya? Feni. Lagi? Cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Ya, silakan Rasti. Ya, perkenalkan nama saya dari kelompok 3. Izin bertanya, mengapa penting untuk menjaga area kerja tetap rapi di laboratorium jaringan? Terima kasih. Ini apa? Ya, Amal boleh ngejawab. Izin menjawab ya, Rasti. Mengapa penting untuk menjaga area kerja tetap rapi di laboratorium jaringan? Karena dengan tempat kerja yang rapi, kinerja kita akan lebih baik dan juga bisa menghindari dari kecelakaan karena barang yang berantakan. Ya, segitu saja ya. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari kelompok 3. Apa yang harus Anda lakukan jika ada kebakaran kecil di laboratorium jaringan? Kebakaran kecil ya? Ya, Ini mau... yang pasti. Gua. Oke. Yang pasti kita harus cepat-cepat mengambil alat pemadam kebakaran. Apa namanya? AFAR ya? Apar. Ya, apa? AFAR yang tersedia di laboratorium jaringan untuk mencegah api yang lebih besar. Terima
Siapa? Ya, segitu saja. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau nanya lagi. Oke, mengapa perlu mengikuti instruksi laboratorium dengan cermat? Izin biar saya menjawab untuk nomor 4. Jadi pentingnya kita untuk mengikuti instruksi laboratorium dengan cermat karena hal ini membantu memastikan kita merasa selamat dari untuk diri kita sendiri, untuk orang lain dan untuk sekitar kita. Begitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Rasti. Ya, Rasti, silakan. Bagaimana cara mengidentifikasi potensi resiko di laboratorium jaringan? Baik. Oke, saya izin menjawab ya. Baik. Tadi pertanyaan bagaimana mengidentifikasi potensi resiko ya di laboratorium jaringan. Pastinya yang pertama kita harus ngecek dulu ya sekeliling kita, ruang lingkup kita di lingkungan itu. Terus kita tuh pastikan melihat nih, semisal kayak ada kabel yang terkelupas. Nah, apa yang kita lihat itu harus cepat kita ganti gitu loh. Terus juga ada mungkin meja yang udah tidak layak pakai, kursi seperti itu. Dengan cara kita bisa melaporkan ke teknisinya seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya, apa langkah-langkah pencegahan kebakaran yang harus diambil di laboratorium? Baik, untuk pertanyaan Gilang tadi, apa langkah-langkah pencegahan kebakaran yang harus diambil di laboratorium, benar? Yes. Jadi untuk cara pencegahan kebakaran di laboratorium itu bisa dengan cara memasang sensor api dan asap teknologi IoT. Itu juga larangan untuk kita jangan merokok. Itu juga salah satu untuk mencegah kebakaran. Lalu juga kita juga harus menyediakan alat pemadam api yang bernama APAR. Dan tergantung juga jenis APAR tersebut. Biasanya kan APAR itu beda-beda jenisnya dan untuk kebutuhannya masing-masing. Begitu. Oke, terima kasih Zakon. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau nanya lagi. Untuk pertanyaannya, bagaimana laboratorium jaringan mematuhi standar keselamatan yang berlaku? Izin ya, saya menjawab. Mematuhi standar keselamatan ya. Mungkin standarnya kita harus ada peralatan kayak contohnya sensor api, terus juga air conditioner, conditioner ya Zakwan kalau nggak salah ya. Ya benar sekali, air conditioner AC Terus sebenarnya itu juga saya bilang. terus ada pemadam api APAR karena sebelumnya Zakwan kan tadi bilang APAR itu kan berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan seperti itu. Terus juga kabel itu harus tersusun rapi karena banyak masalah ataupun kejadian kebakaran ataupun munculnya percikan api itu pasti awal mulanya dari kabel, dari listrik. Maka dari itu kita harus mematuhi standar keselamatan itu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya. Bagaimana Anda merawat laboratorium itu dengan benar? Laboratorium tersebut. Baik, untuk itu biar saya bisa menjawab pertanyaannya untuk Rasti. Jadi bagaimana kita biar bisa merawat laboratorium dengan benar, yaitu dengan cara menyapu lalu juga membersihkan meja-meja yang ada, mengatur suhu ruangan itu juga salah satu kita merawat laboratorium jaringan biar terhindar dari kebakaran. Seperti kalau misalkan overheat, kalau misalkan tidak ada pendingin, maka itu akan terjadi kebakaran. Seperti pemanasan ya pada kabel atau pemanasan pada CPU yang bisa mengakibatkan meledak pada PC dan lain sebagainya.
Lalu juga kita juga menyusun barang-barang agar terlihat rapi, dan pada saat ketika barang-barang tersebut terlihat rapi, kita bisa gampang untuk membuang hal-hal yang tidak perlu, atau membuang hal-hal yang bisa membuang hal-hal yang sekiranya berbahaya bagi keselamatan kerja di laboratorium komputer gitu. Terakhir deh, pertanyaan terakhir nih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Saya alat apa aja sih yang ada di laboratorium jaringan untuk mencegah terjadinya resiko kecelakaan? Untuk mencegah resiko kecelakaan. Terjadinya kecelakaan. Ya. Oke. Yang pastinya yang tadi ya, yang diomongin harus ada pemadam api, APAT. Terus juga tadi disampaikan harus ada sensor api, sensor asap. Terus juga ada AC, air conditioner. Terus ada logo tadi kan kita udah bahas kayak larangan untuk merokok, seperti itu. Terus juga seperti yang tadi saya sebutkan, harus kabel itu harus tersusun rapi. Sepertinya itu sih yang harus banget kita lakukan. Oke, Cukup? baik. Terima kasih. Cukup. Sama-sama Gilang. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Sudah. Oke, cukup. Baik, terima kasih atas atensi teman-teman semua. Terima kasih juga kepada kelompok saya karena hasil penelitian kita. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan penelitian ini, semoga ini bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan untuk khususnya untuk anak-anak TRI ya, karena kita juga kan baru, pastinya juga belum awam dengan peraturan-peraturan, atau mungkin ada yang dari kita ada yang belum tahu, dan mungkin apa yang kita teliti ini bisa menjadi acuan untuk kita semua, seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya Zakwan, Amal cukup. Cukup dari saya hari ini cukup. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.